wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dede. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, masih banyak ternyata diantaranya yang lupa bagaimana cara memfaktorkan, karena pemfaktoran ini bukan hanya di materi persamaan kuadrat saja, tapi bisa berlanjut ke materi yang lain juga digunakan. Nah, di sini untuk cara memfaktorkan persamaan kuadrat, kita harus pahami dulu bentuk umumnya. Nah, di mana bentuk umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkan itu sendiri ada dua. Nah, yang pertama ada untuk A-nya yang sama dengan 1 dan ada yang A tidak sama dengan 1. Nah, untuk yang pertama, jika A-nya sama dengan 1, ya, maka faktornya untuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, faktornya itu di sini kita mencari nilai P dan mencari nilai Q. Jadi caranya untuk yang A sama dengan 1 syaratnya ini. Jadi untuk mencari nilai P dan Q-nya, kita harus nyari nilai P-nya itu kalau dikali Q hasilnya harus C. Jadi hasilnya harus nilai C. Dan kalau P sama Q-nya itu ditambah hasilnya harus B. Nah, itu kalau A-nya sama dengan 1. Nih, langsung ke contoh biar lebih mengerti. Di sini ada X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, kita perhatikan A-nya itu kan koefisien dari X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat koefisiennya nggak ditulis. Berarti kalau nggak ditulis dia ada angka 1. Berarti kalau X kuadrat aja dia A sama dengan 1. Maka kita harus cari faktornya. Untuk cari faktor X kuadrat kan sudah pasti X dikali X. Maka yang kita cari itu nilai P dan Q. Nah, P dan Q di sini dapat min 2 dan plus 2. Nah, kenapa dapat min 2 dan plus 2? Karena kita lihat syarat di sini. Jadi, untuk nilai P dan Q-nya itu harus sama dengan C. Dan P ditambah Q-nya itu harus sama dengan B. Nah, di sini kan nilai C-nya itu min 6. Artinya, P dan Q-nya itu harus hasilnya kalau dikali min 6. Tapi kalau ditambah hasilnya B. Nah, B-nya itu di sini. B itu kan koefisien dari X. Nah, B-nya itu di sini nggak ditulis min X. Berarti kalau min X artinya dia min 1. Nah, di sini kita tulis ya. Berarti ini C-nya itu min 6. Dan B-nya itu min 1. Jadi, kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya min 1, maka didapat min 3 sama plus 2. Nah, min 3 dikali 2 kan min 6. Min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Karena memenuhi syarat yang ini, maka kita menggunakan faktornya itu min 3 dan plus 2. Nah, maka kalau sudah, kita tinggal lanjut ke bawah. Maka untuk X min 3 sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 3. Jadi min 3-nya pindah ruas jadi plus. Dan untuk yang X tambah 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 2. Jadi plus pindah ruas jadi 2. Nah, maka faktor dari X kuadrat min X plus 6 sama dengan 0 itu adalah 3 dan min 2. Nah, sedangkan untuk yang kedua, jika A-nya itu tidak sama dengan 1 atau koefisien X kuadratnya itu 2, 3, dan seterusnya, maka rumusnya beda lagi. Berarti jadi 1 per A dikali AX ditambah P dikali AX ditambah Q. Tetap kita yang dicari adalah P dan Q. Jadi 1 per A, AX sama X itu udah dari rumus yang kita cari itu P dan Q. Nah, caranya dari P dan Q itu ada syaratnya. P dan Q itu adalah hasil dari kali A kali C. Dan P ditambah Q-nya itu adalah B hasilnya. Nah, untuk lebih paham kita contoh ke contoh. Nah, di sini ada 3x kuadrat ditambah 2x min 5 sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke rumus. Di sini nilai A-nya kan 3. Nih, A-nya ini kan, A-nya 3. Nah, kita tulis ya. Ini kan ada A-nya 3. Terus B-nya 2. Dan C-nya min 5. Nah, kita masukkan ke rumus. 1 per A berarti A-nya 3. 1 per 3 AX berarti 3X. AX juga berarti 3X. Nah, kita mau cari P sama Q. Di sini udah ada. P-nya min 3, Q-nya 5. Kenapa min 3 sama 5? Kita ikutin syarat. P dikali
dikali Q itu A kali C. Nah, kita kali A sama C. Di sini A dikali C, A-nya kan 3, dikali C-nya min 5. Berarti sama dengan min 15. Artinya P kali Q-nya itu harus min 15. Dan B-nya 2. B-nya 2. Berarti kalau dikali min 15, kalau ditambah hasilnya 2. Nah, di sini min 3 dikali 5. Kan min 15. Kemudian min 3 ditambah 5, hasilnya positif 2. Nah, makanya kita pakai min 3 sama plus 5. Karena A dikali C itu hasilnya min 15. Jadi P dikali Q harus A kali C. Hasil A kali C-nya ini min 15. Nah, setelah didapat seperti ini, kita kali 1/3 semua. Berarti 3X kali 1/3 kan 3-nya dicoret, sisa X. Terus ini 3 dicoret juga, sisa 1. 3 sama 3 juga sisa X. 5/3, berarti 5/3. Karena udah dikali semua ke 1/3, jadi X min 1, X plus 5/3 sama dengan 0. Nah, maka tinggal dibuat sama dengan 0 dua-duanya. Berarti untuk X min 1 sama dengan 0, faktornya X sama dengan 1. Minnya pindah jadi plus. Yang untuk X tambah 5/3 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 5/3. Jadi minnya plusnya pindah plus jadi min. Nah, untuk memfaktorkan itu jangan lupa ya, jadi ada 2 cara. Kalau misalnya A sama dengan 1 dan yang A tidak sama dengan 1, itu rumusnya berbeda. Jadi kalian perhatikan nilai A-nya apakah 1 atau lebih. Kalau 1 berarti rumusnya pakai yang ini. Kalau misalkan tidak sama dengan 1 berarti pakai yang ini. Oke? Sekian penjelasan tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Untuk lebih memahaminya, coba kalian buka-buka aja di buku paket pelajaran kalian, pasti banyak soal-soal dan kalian coba diterapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.